Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu, Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pada hari kelahiran Siddhartha Gautama, di dunia ini lahir juga putri Yasodhara, Ananda, Kantaka, Jana, Kaludai, seekor gajah istana, pohon bodhi, dan Nindi Kumbi. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan ia dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara dan tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Dari kejadian itu, para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Buddha atau menjadi seorang maharaja di raja. Pertapa Kondana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Sri Baginda merasa cemas karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Baginda khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, menggembara tanpa tempat tinggal. Maka dari itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga Pangeran Siddhartha hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Pada usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi ia merasa kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Kemudian pada saat Pangeran Siddhartha berumur 16 tahun, ia menikah dengan putri Yasodhara setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara. Namun, akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan keluar istana, di mana pada kesempatan ini ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Setelah 15 tahun menikah, ketika Pangeran Siddhartha tepat berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra pertama yang diberi nama Rahula. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, dan kemewahannya untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan kematian. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya, Jana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udakara Putra dari kedua gurunya tersebut. Ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian, Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa di hutan Uruvela, di tepi sungai Naranjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukan tersebut. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih lagi, godaan setan, mara yang dahsyat. Tetapi dengan kemauan yang keras, ia melanjutkan pertapaannya, dan hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaskam Buddha tepat saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak, ketika ia berusia 35 tahun. Tubuh sang Siddhartha memancar 6 sinar Buddha ketika telah mencapai pencerahan sempurna. 5 pertapa yang mendampingi Gautama di hutan Uruvela merupakan murid pertama sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakka Pavattana Sutta. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama kemudian kembali berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pada saat usianya 80 tahun, ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana.
Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara dua pohon sala di Kusinagara, memberikan khotbah Dharma terakhir kepada murid-muridnya, lalu ia pun parinibbana.